Halo pemirsa, kembali bersama saya Hesti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Di antaranya, bencana banjir di sejumlah kabupaten yang ada di Kalimantan Barat menyebabkan ribuan masyarakat terpaksa mengungsi. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan satu pohon di tepi jalan di kawasan Jalan Waru tumbang dan seorang PKL menjadi korban. Dan aparat kepolisian Kota Singkawang menggerebek lokasi penambangan emas tanpa izin dan mengamankan 3 pelaku. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama, pemirsa, banjir di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat semakin parah, menyebabkan warga terpaksa harus mengungsi. Namun karena tidak ada lokasi pengungsian yang disiapkan, warga terpaksa mengungsi dengan membuat tenda darurat menggunakan terpal hingga mengungsi di sekolah. Banjir terparah juga terjadi di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau pada Selasa siang. Ada sejumlah desa terendam, diantaranya Desa Sungai Ayak 1 maupun Desa Sungai Ayak 2. Bahkan di Desa Sungai Ayak 1 merupakan daerah terparah, yang terendam adalah Dusun Sungai Asam, RT 03 RW 02. Ratusan rumah warga terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 2 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa harus mengungsi. Namun karena tidak ada lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah, warga terpaksa mengungsi dengan membuat tenda darurat menggunakan terpal, hingga mengungsi di sekolah. Salah seorang pengungsi, Eli, mengaku membuat pondok terpal untuk mengungsi karena sudah 2 pekan rumahnya terendam banjir. Ia juga mengaku belum ada bantuan dari pemerintah. Banyak om ceritanya. Ini 4 kakak om tidur di sini semua. 4 kakak berapa orang ini Bapak Jiwa? Berapa deh? Banyak pokoknya. 3, 6, 9. Hampir 10-11 orang lah. Berarti tidurnya berjubel lah berarti ya? Berdempet-dempet. Sementara Kepala Desa Sungai Ayak 1 Solihin mengungkapkan, di desanya ada ratusan rumah yang terendam banjir, sebagian warga sudah mengungsi. Yang pertama di kantor pelabuhan itu ada 6 kisaran 6 sampai 7 kakak yang bikin tenda darurat di belakang rumah itu, ya termasuk warga yang berjualan. Jadi belum mau meninggalkan rumahnya, jadi bikin tenda di belakang rumah, jalan belakang. Warung, ya? Nah, iya. Yang sekolah juga? Kalau di sekolah ada belasan kakak dan mungkin ini bisa bertambah lagi, Bang. Kemungkinan bertambah ya. Karena airnya terus naik ya? Bertambah lagi. Ya, karena kondisi air ini nampaknya makin naik. Berdasarkan pantauan di lapangan, debit air terus meningkat. Tak menutup kemungkinan jumlah pengungsi akan semakin bertambah. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Banjir yang terjadi lebih dari sepekan terakhir di Kabupaten Sekadau mulai berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Sejumlah fasilitas umum terendam air sehingga membuat ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Banjir yang merendam Kabupaten Sekadau kian meninggi seiring curah hujan yang tinggi. Daerah yang sebelumnya belum terendam, kini sudah mulai mengalami banjir. Salah satu kawasan yang ketinggian banjirnya meningkat adalah Desa Mungguk di kawasan perumahan Mega Permata Jalan Sekadau Sintang, di mana ratusan penghuni terpaksa mengungsi karena banjir terus meningkat. Apalagi banjir tidak hanya menggenangi rumah warga, banjir juga menyebabkan kebun dan lahan pertanian warga terendam air, sehingga warga tidak bisa bertani dan menyadap karet. Tak cuma itu, pasokan barang kebutuhan pokok juga sulit didapatkan. Di beberapa daerah pasokan gas LPG untuk memasak langka. Warga juga berharap ada bantuan obat-obatan seperti obat diare, gatal, dan pilek. Selain pemukiman, banjir juga merendam fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, hingga kantor desa, sehingga aktivitas pelayanan dipindahkan ke lantai 2.
Untuk kantor desa Munggu sendiri pada tanggal 1 November ini tadi pagi tiba-tiba naik dan masuk ke dalam ruangan kantor desa sehingga menyebabkan pelayanan terhenti setengah hari untuk hari ini, dan pelayanan sendiri kami pindahkan di lantai 2 untuk pelayanan administrasi ke masyarakat. Mau kemana? Ngungsi palingan bang, Ngungsi kemana kak? ke rumah saudara. Oh gitu. Kena rendam? Ya 1 mingguan ya bisa. 1 minggu lebih dah, hampir 1 minggu. Udah sedalam mana? Pinggang. Sepinggang dah dalam rumah ya? Berdasarkan data yang dihimpun, banjir di Kabupaten Sekadau kian meluas. Dari sebelumnya terjadi di 4 kecamatan, kini banjir sudah merendam beberapa daerah di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Inilah aksi dan Ramil Belitang Hilir saat melakukan evakuasi terhadap seorang warga penyandang disabilitas lantaran rumahnya terendam banjir. Penyandang disabilitas ini bernama Erik yang mengalami kelumpuhan. Erik dievakuasi ke rumah saudaranya karena rumahnya sudah tidak bisa ditinggali lagi akibat banjir. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi ketinggian air semakin tinggi. Evakuasi itu juga dilakukan demi menjaga keselamatan warga yang terdampak banjir. Di Bopong itu kenapa Pak? Itu memang warga yang lagi sakit, lagi kelumpuh, mulai dari SMP. Nah, jadi karena rumahnya terdampak banjir, jadi kami angkat, kami mengungsikan ke rumah yang lebih tinggi, biar aman dari dampak banjir ini. Sudah berapa hari Pak di sini banjirnya Pak? Kalau di sini sudah hampir 4 hari. 4 hari Pak ya? 4 hari ya. Saat ini ketinggian air terus meningkat. Warga berharap pemerintah terus menyalurkan bantuan. Untuk itu, Peltu Sudaryanto mengimbau kepada warga agar tetap waspada bila banjir semakin tinggi. Dari Sekadau, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Masuk aja dulu Pak. Bencana banjir di sejumlah kabupaten yang ada di Kalimantan Barat menyebabkan ribuan masyarakat terpaksa mengungsi. Gubernur Kalimantan Barat sendiri meninjau secara langsung ke lokasi banjir serta menyalurkan makanan siap saji kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Sintang. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang saat ini telah membuat ribuan masyarakat harus mengungsi ke tempat pengungsian ataupun menginap di rumah keluarga mereka. Banjir ini juga memiliki ketinggian sepinggul orang dewasa. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji melakukan pemantauan banjir menggunakan perahu karet dengan menyusuri perkampungan warga dan juga membagikan makanan kepada masyarakat terdampak banjir. Sutarmiji mengatakan saat ini sudah ada sekitar 21.000 lebih kepala keluarga yang mengungsi, namun mayoritas menumpang di rumah keluarganya. Hanya 9 kepala keluarga yang mengungsi di tempat pengungsian. Dan intinya saya tidak mau dengar ya, masyarakat ngeluh karena tidak ada sembako atau pangan, minimal beras ya, itu harus disiapkan. Nah, kalau misalnya 100 ton ini tak cukup, kasih tahu. Ini kita fokus masyarakat yang terdampak bencana banjir yang kita tolong. Kecamatan Sintang terdampak banjir, iya. Tapi masyarakat yang terdampak hampir 5.000 kakak ini yang kita utamakan. Beras juga ada keliling sekarang, udah diproduksi semua. Hampir 24.000 ton. Kalau jumlah 24 ton, hampir 24. Karena yang ngungsi secara resmi di tenda Dinsos kan hanya 9 kakak tadi. yang bertahan di rumah juga Pak. Ah, yang di rumah-rumah yang banyak ini yang diminta oleh Pak RT ke lurah kecamatan, itu yang kami kirim nasinya. Nah, RT udah nunggu, nanti mereka membaginya gitu kan, Tolong kirim 300 kotak, kita kirim. Nah, nanti Pak RT membagi dengan Pak Lurah di sana. Nah, gitu. Gubernur Kalimantan Barat juga mengatakan dapur umum harus diperbanyak untuk mensuplai kebutuhan makanan warga yang terdampak banjir. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sementara itu, di Kabupaten Sanggau, sejumlah pedagang tradisional di Pasar Senggol, Kecamatan Kapuas tutup akibat terdampak banjir. Banjir yang terjadi hampir 2 pekan membuat aktivitas masyarakat dan pedagang terhambat dan sebagian pindah berjualan di pinggir jalan raya. Akibat banjir mencapai 30-50 cm, membuat aktivitas warga dan para pedagang di pasar tradisional di Pasar Senggol, Jalan Kartini, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau tutup.
Akibatnya penghasilan para pedagang tradisional ini menurun 20% bahkan lebih. Salah seorang pedagang mengaku terpaksa pindah ke pinggir jalan karena sudah tidak bisa berjualan di lapak yang sudah disediakan akibat banjir. Ini kenapa nih pindah, Pak? Karena banjir di sana tidak bisa jual dah. Sebelumnya di mana nih, Pak? Jualannya? Kan di Senggol. Karena Senggol itu sudah di airnya. Karena tidak bisa pergi kan kita akhir ya. Tidak mau harus pindah. Dirinya berharap ada perhatian pemerintah daerah serta instansi terkait kepada para pedagang yang terdampak banjir. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Satu buah pohon besar tumbang dan 1 orang PKL menjadi korban. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.